Ya. Kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang. selamat datang di kelas ya Fashion Design Concept atau konsep desain mode. Ya, hari ini pertemuan kedua kita. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena ada C. Yunita Kosasih di sini. Kasih. Jadi terima kasih kedatangannya C. Yunita. Jadi mata kuliah kita Sama-sama. sebenarnya kita itu tim. Jadi kalau D4 ini Anda beruntung sekali karena programnya UNESA D4 itu dosennya itu bisa atau harus malahan. Jadi harus melibatkan industri, yaitu fashion designer. Dan kita itu sudah punya kerjasama ya, D4 ini sudah punya kerjasama dengan IFC, Indonesian Fashion Chamber, khususnya Akter Surabaya. Ya, Bu. Dan C. Yunita Kosasih ini adalah ketuanya. Jadi kita sudah dibantu oleh C. Yunita untuk masuk ke ini organisasinya, ya ikut ya, kerjasama dengan IFC, organisasi FSC. Jadi nanti mahasiswa itu bisa magang di anggota IFC, bisa juga sebaliknya anggota IFC yang terdiri dari fashion designer khususnya wilayah Surabaya itu bisa juga mengajar, kita sharing ilmunya ya, karena mereka praktisi, mereka praktek. Kalau dosen ini cuma mengajar ya, bukan desainer. Berbeda sekali ya. Jadi kalau fashion designer benar-benar praktek dan nanti mereka akan diundang ke sini. Dan untuk semester ini beruntung sekali karena ada 3 fashion designer ya anggota IFC itu yang mengajar di angkatan Anda. Jadi ada C. Yunita ini ketuanya, kemudian ada Mas Aben Ayub Anda itu di mata kuliah draping. Kemudian ada Adri Indrayana nanti akan gabung di desain busana pria sama Bu Kuning, Bu Rip. Ya. Jadi, hari ini kita hari yang istimewa karena C. Yunita Kosasih ini akan sharing ilmunya tentang desain mode ya, khususnya bagaimana menggali sumber ide untuk membuat rancangan busana. Nah, untuk itu kita mulai saja ya, C ya. Ya, Bu. Boleh, Bu. Anda bisa manggilnya bisa kakak atau bisa. Terserah, apa aja boleh. Karena masih muda ya. Makasih, Bu. Ini yang kelihatannya aja ini. Ini yang share screen C. Yunita sendiri atau gimana? Terserah, Bu. Ibu boleh, nggak apa-apa. Kalau C. Yunita bisa juga. Saya jadikan co-host. Saya coba ya, Bu ya. Ya. Saya pakai handphone. Pakai handphone, ta? Iya. Oh, kalau pakai handphone saya aja, ta? Ya udah, boleh, Bu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Yang lain sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, silahkan, C. Oke. Selamat siang semuanya. Nama saya Yunita Kosasih. Mungkin kalau masih kagok ya, dimaklumi ya, ini pertama kalinya juga, nggak pertama kali sih sebenarnya, 2 kali ngajar di Zoom. Jadi biasanya sih ngajarnya itu lebih ke arah praktek, bukan ke arah ngobrol begini. Jadi mungkin dibandingin sama dosen-dosen kalian mungkin akan lebih berpengalaman ibu-ibu para dosen yang dalam acara penyampaian. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau memang ada kesalahan kata, saya minta maaf dulu sebelumnya. Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Kan memang berbeda. Tapi kita sudah berkali-kali mengundang Yunita ini ya. Jadi ini bukan pertama kali di UNESA mengundang Yunita. Ya. Cuma memang kali ini bukan praktek ya, masih menerapkan. Ya, berarti kali ini bukan praktek memang. Semuanya sambil belajar. Iya, ini juga banyak belajar dari desainer-desainer. Sama-sama, Bu. Sebenarnya kita saling belajar sebenarnya. Semua saling belajar, Bu.
Oke, Bu, boleh di selanjutnya? Ya, nanti kalau ini bilang next. Iya, enggak apa-apa, Bu. Jadi gini, nama saya Yunita Kosasi ya. Saya pemilik dari brand Yunita Kosasi dan juga untuk saat ini saya ditunjuk sebagai Ketua Local Chairman dari AFC Surabaya Chapter untuk masa jabatan 4 tahun. Sebelumnya saya memegang jabatan bendahara di AFC Surabaya Chapter. Dan untuk achievement beberapa yang saya sudah pernah capai, jadi saya pernah finalis LPM 2 kali. Saya juga pernah ditunjuk untuk Indonesia wakil ke Paris untuk konkurs The Tunes de Mode itu waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah, dan 2007 kalau nggak salah, satu untuk pakaian dan satu untuk aksesoris. Juga pernah sempat mengikuti Bali Fashion Week, Bali Fashion Trend, Indonesian Fashion Week, Surabaya Fashion Parade mulai dari awal hingga yang sekarang sampai yang akan datang masih ikut terus. Sebenarnya masih ada beberapa lagi mungkin yang nggak bisa ketulis di situ, masih ada Jakarta Fashion Week juga ada, terus ada juga Arfa Annual Fashion Week. Arfa Annual Fashion Show itu mulai dari Arfa masih dipegang Ibu Aryani dari jadi saya setelah saya lulus sampai Arfa sudah berpindah manajemen. Terus juga beberapa panggilan-panggilan kecil seperti Banyuwangi Batik Fashion Festival, terus juga ada seperti Neo Soho Anniversary, semacam itu. Next, Bu. Jadi mungkin yang belum tahu AFC, karena kan tadi saya sempat nyinggung bahwa saya ada di dalam lingkungan organisasi AFC. Ibu juga pernah menyinggung bahwa AFC bekerja sama dengan UNESA. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu AFC itu apa sih. Jadi gini, AFC itu organisasi non-profit. Jadi membernya itu kebanyakan para fashion designer seluruh Indonesia. Jadi para nggak selalu fashion design ya. Jadi bisa jewelry, bisa bag, bisa menswear, semuanya yang berhubungan dengan desain saat ini. Tapi mostly-nya itu ya fashion designer, ya jewelry, ya fashion designer, ya aksesoris. Jadi mostly-nya itu seperti itu. Dan ini di-create sama para petinggi-petinggi AFC yang memang punya hati untuk memajukan Indonesia bersama-sama. Jadi bersama-sama menjadikan itu Indonesia sebagai pusat dunia mode, menjadikan UKM itu kita bertumbuh bersama-sama, menjadikan lokal desainer itu kita bisa bertumbuh bersama-sama jadi sesuai. Maksudnya jadi maunya itu setara. Jadi meskipun di daerah, meskipun di kota besar, jadi levelnya itu nanti sama, maunya itu seperti itu. Next, Bu. Nah, ini visi AFC ya, menjadikan Indonesia sebagai pusat inspirasi dan pusat mode melalui karya perancang dan pengusaha mode yang mampu menjadi di negeri sendiri dan bersaing di pasar internasional. Dan sekarang ini kan banyak ya dari Indonesia itu kan maksudnya dari pusat mode dunia itu melirik kebudayaan Indonesia, kayak beberapa karya desainer terkenal itu Dayan itu juga dia melirik batik untuk dijadikan koleksinya. Jadi sebenarnya Indonesia ini kaya banget budaya dan potensinya. Jadi visinya itu menjadikan Indonesia itu benar-benar sebagai pusat inspirasi karena kita terlalu banyak kebudayaan yang masih bisa digali. Itu sih. Next, Bu. Nah, sekarang ini. What is fashion design? Mungkin beberapa dari teman-teman mikir fashion design itu apa sih? Mungkin secara kalau ditanya orang, kamu sekolah di mana, kuliah di mana? Oh, ngambil fashion design. Fashion design itu ngapain sih? Gambar-gambar paling gitu, bikin baju. Sebenarnya fashion design itu adalah secara kalimat bakunya ya, itu sebenarnya sebuah rancangan yang dibuat sebelum baju itu dipola atau dijahit. Jadi sebenarnya fashion design itu intinya itu bagaimana kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita di dalam suatu kertas, lembaran karya, lembaran rancangan, di mana orang lain itu bisa ngerti apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Jadi orang pada saat baca sketsa kita itu ngerti, oh arahnya ke sini,
oh memang maksudnya seperti ini, gitu. Intinya sebenarnya seperti itu. Next. Nah, di dalam fashion design itu ada apa aja sih sebenarnya? Dalam fashion design itu ada konsep dan tema, ada penelitian, ada mood board, ada sketching, ada production, ada fitting. Kalau seandainya mau ke runway, jadi bisa ke runway preparation. Kalau mau ke klien, langsung ke klien. Jadi seperti itu ya. Kalau mau jualan online juga ada fitting dan presentation. Runway, foto, video, habis gitu baru penjualan. Next. Nah, sekarang konsep. Mungkin banyak yang nggak ngerti konsep itu apa. Seringkali kalau ditanya, kalau soal lomba gitu kan pasti ditanya sama jurinya, konsepmu apa? Gitu. Banyak beberapa dari peserta itu yang nggak bisa jawab. Sebenarnya konsep itu adalah ide yang mendasari sebuah desain itu. Konsep itu mendasari logika pemikiran bagaimana kita mendesain. Konsep juga menyebabkan pilihan pada bentuk, warna, dan lain-lain. Jadi pada saat kita punya suatu konsep, itu intinya idenya itu kita pengen misalnya ambil A. Kita bagaimana menerjemahkan A ini sebagai suatu karya yang orang lain bisa melihat maksud dari kita ngambil A. Jadi melalui karya itu, orang bisa melihat kita, oh idenya itu A. Kalau kita bercerita, oh kita itu ngambil ide A, dan ini hasil karya kita. Oh orang lain itu akan membaca, oh iya ya, memang masuk. Gitu. Karena dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam proses tadi itu research, fitting, dan lain-lain itu kembali harus ke konsep. Dengan kata lain, konsep ini seperti blueprint-nya. Jadi pada saat kita mau ngambil keputusan, kita harus balik lagi ke konsep kita. Mau lihat gambar, harus lagi ke konsep. Mau cari siluet, harus balik lagi ke konsep. Intinya seperti itu. Next, Bu. Ini idea saya. Jadi ini saya kasih contoh langsung aja ya. Ini idea saya pada saat fashion show untuk Surabaya Fashion Parade kayaknya kira-kira 3 tahun lalu. Jadi idea ini timbul pada saat saya searching memang. Saya awalnya searchingnya itu sebenarnya nggak menjurus. Karena masih pada saat awal saya juga sendiri bingung, saya belum punya ide. Jadi saya masih searching random. Pada saat searching random, saya nemu gambar ini. Gambar yang ada tulisannya idea. Nah, pada saat saya nemu gambar ini, saya mulai research. Saya mulai cari apa yang berhubungan dengan gambar ini. Ternyata gambar ini adalah paper installation. Jadi hanging paper installation, jadi floating. Jadi paper installation yang digantung di dalam sebuah gedung dan dia melayang-layang. Dan itu dibikin oleh orang Netherlands, Peter namanya. Dan pada saat itu saya perhatikan detailnya. Jadi ada garis-garisnya, ada sembur-semburnya. Terus saya juga nemu lagi gambar yang di sebelah kanan itu seperti sirip, dan ini nyambung ayahnya. Padahal konsepnya masih masuk gitu ya, masih masuk. Next, Bu. Nah, itu tadi idenya yang saya ambil. Terus habis gitu setelah nemu konsep, saya biasanya kalau nggak research dulu, saya juga mood board. Jadi saya kadang bolak-balik. Itu tergantung pribadi sih ya, nyamannya di mana. Kalau saya tergantung mood sih sebenarnya. Kadang mau bikin mood board dulu, atau terkadang saya juga research dulu. Jadi mana-mana dulu sebenarnya buat saya. Nah, fungsi mood board itu adalah rangkuman dari inspirasi dan tema. Pengingat untuk tetap fokus dan konsisten dalam pengembangan desain. Jadi pada saat kamu yang di tema tadi, yang di idea, yang di konsep tadi, itu bisa dimasukkan ke dalam mood board gambar yang tadi. Karena itu sudah sebenarnya mencakup, ada tekstur, ada detail di situ, ada warna kalau memang mau pakai warna itu. Warna sebenarnya bisa berubah. Tapi kalau memang mau pakai warna itu bisa diambil. Terus ada pengembangannya tadi dari sirip ikan itu, jadi sebenarnya dari paper installation itu saya bisa lari ke sirip ikan. Seperti itu. Next.
Dan ini mood board saya untuk yang idea itu. Jadi dalam mood board ini ada siluet-siluet pakaian yang saya kira-kira suka. Seperti itu. Jadi nggak harus persis ya. Warnanya saat ini saya masih belum menentukan color plan. Memang di saat ini saya hanya masukin mood board, masukin gambar-gambar yang saya mau, yang saya pengen, kira-kira rancangan saya seperti ini. Kira-kira basic siluetnya seperti ini, stylenya seperti itu. Nah, itu yang saya pakai. Dari sini saya bisa mengembangkan untuk jadi sketch dan bisa mengembangkan untuk jadi detailingnya. Jadi melalui idea ini tadi dan melalui bentukan-bentukan siluet itu nanti akan timbul bagaimana kita mau mendesainnya, timbul siluet-siluet yang kita mau pas kita sketching, dan juga bisa timbul aksesoris, detailing aksesoris. Nah, ini contoh jadinya. Jadi yang ini saya kasih judul Harmonious Chaos ya, karena memang keteraturan yang ya berantakan tapi teratur gitu loh. Kelihatannya kan seperti itu, harmoni tapi gak karu-karuan. Jadi seperti itu. Jadi melalui itu tadi, melalui idea itu saya bikin kain 10x10 gitu, terus saya dijahit kecil-kecil gitu satu-satu, jadi kayak menyerupai seperti kerang, shell. Bisa nangkap ya? Saya nggak punya contohnya sih. Saya nggak foto waktu itu. Jadi melalui shell, terus itu bleach aja ya? Ada yang bleach, Bu, ada yang bleach, ada yang memang dibikin. Itu yang kalau mau bisa di zoom itu yang pink. Yang pink atasan itu detailingnya sebenarnya dibikin. Jadi bukan dari kain, dari organza. Itu saya potong 10x10, terus habis itu saya jahitin. Dijahitnya itu seperti kipas. Dijahit seperti kipas, jahitannya timbul, Bu. Ngerti gak ya? Ya, maksudnya Ibu nangkep nggak? Ya, itu sepertinya jadi gradasi gitu ya? Yang gradasi itu, yang kanan, yang gradasi itu memang organsanya saya celup sebelum saya bleach. Saya memang lari, warnanya memang saya gradasi. Karena di idea itu juga ada gradasi sebenarnya. Kalau memang mau kembali ke idea itu, pada saat di paper itu ada sedikit gradasi, warnanya ada. Jadi saya ambil situ untuk saya terjemahkan ke dalam rancangan ini. Jadi seperti ini, Bu. Jadi kira-kiranya. Jadi yang roknya itu juga kain Roberto, satin Roberto, saya pleat semua. Yang abu-abu juga, yang putih semua, yang putih juga atasannya saya pakai organza. Terus yang detailingnya ini juga setelah dibikin jahitan seperti kipas, habis itu dibakar, Bu. Digunting seperti kerang, terus dibakar. Oh. Terus itu kan sepertinya numpuk-numpuk. Jadi dia draping atau konstruksi? Konstruksi. Jadi dia 3D. Jadi ditempel satu-satu di dalam pakaian itu satu-satu. Jadi dijahit satu-satu. Kalau konstruksi berarti dalamnya ada itu ya, DC ya? Dalamnya ada roknya. Sorry, bukan konstruksi, Bu. Karena itu enggak ada. Yang mana, Bu? Sorry. Ya, itu kan yang pink. Yang mana, Bu? Yang pink sama atasan atau yang rok? Yang rok. Oh, yang roknya itu draping, Bu. Ya, makanya kayaknya sulit gitu loh, bikinnya gimana itu. Jadi bahannya semuanya. Jadi ini semuanya bahannya nggak ada yang kaku, Bu. Yang kaku kecuali yang kanan atasan sama yang kiri aplikasinya, detailingnya. Terus yang kiri itu, yang pink itu juga saya pakai magic pattern. Mungkin kalau ada yang pernah dengar magic pattern, itu bisa di Google. Jadi saya belajar magic pattern, benar-benar belajar dari nol magic pattern-nya. Jadi saya juga belajar dari Google gitu, maksudnya saya bukan yang langsung bisa gitu. Jadi saya juga belajar dari Google untuk magic pattern-nya. Jadi bisa yang atas tuh yang
kanan, yang kiri, yang pink itu jadi dia bisa ngantong gitu depannya. Iya, iya. Oh. Yang sebenarnya yang kanan, yang paling kanan ini juga magic pattern, Bu. Kalau dilihat dari belakangnya itu tangannya ada sayapnya gitu, bisa berdiri. Tapi kita nggak kelihatan, soalnya memang fotonya nggak dilihatin dari belakang. Iya. Jadi ini permainan draping, permainan pleats, dan juga permainan jahitan yang seperti kerang itu tadi. Dan itu timbul karena idenya yang seperti paper installation itu. Jadi saya gimana caranya membuat bisa persis seperti, intinya saya pengen detailing baju saya itu persis seperti yang paper installation itu. Intinya seperti itu. Cuman karena kan agak mustahil, jadi ya itu kita pakai sebagai idea, sebagai acuan. Jadi pada saat bikin ini itu nggak lari, tetap ada unsur permainan strukturnya itu tadi. Ya, gitu tuh dari idea terus jadi baju gini butuh waktu berapa lama? Saya kalau yang ini butuh waktu 2 bulan, Bu. Yang lama karena saya coba-coba bikin detailingnya, sama belajar magic pattern-nya. Iya, ya. Karena itu memang trial and error sih, Bu. Karena beda kain magic pattern-nya berubah lagi, beda kain berubah lagi. Yang detailing yang di pink itu juga beda kain jatuhnya beda, beda kain jatuhnya beda. Iya, ya. Ini mahasiswa kalau ada yang mau tanya boleh ya, Cak ya? Boleh, mau tanya langsung boleh, mau tanya sekarang nanti boleh, terserah, Bu. Ya, nanti kalau terakhir nanti kalau gini kan bisa Takutnya lupa. lihat, dia mati langsung tanya. Kalau Iya, kayaknya enak gitu, boleh, Bu. Saya takutnya juga kalau nanti takut lupa yang depan-depan yang mana. Santai aja sih kayaknya ini semua teman-teman. ya, adik-adik mahasiswa ya kalau mau tanya langsung aja ya. Iya, kalau mau tanya langsung aja. Mungkin ada yang nggak ngerti. So far masih ngerti nggak ya? Kenapa? Sejauh ini ngerti nggak, Bu ya? Kira-kira. Nah, mahasiswa itu draping sudah ya? Draping sudah kalau ini semester 2 ada. Draping 2 Intan, ya? di Intan ada yang nggak keluar suaranya. Suara saya nggak keluar ya, Intan? Ya, berarti ya memang jaringannya Intan ini. Yang lain bagaimana? Saya jelas suaranya. Cukup jelas. Jelas, Bu. Jelas. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Ayo silakan tanya, mumpung mau izin tanya. Iya, boleh. Ya. Yang itu tadi, yang proses dibakar itu kok bisa kainnya nggak kebakar semua gitu loh maksudnya. Nah, memang itu kayaknya dia. Menggunakan kain apa gitu? Saya pakai organza. Jadi pakai organza kan banyak macamnya. Saya pakai organza yang bagus, yang agak mahal memang. Jadi pada saat dia dibakar, itu bisa langsung langsung mati gitu. Dan dibakarnya pada saat saya nggak pakai solder ya, saya pakai lilin. Saya bakarnya pakai lilin di api yang warnanya biru. Lilin tuh kalau kita nyalain kan apinya ada 2, ada satu biru, ada yang kuning. Saya nyalainnya bener-bener bakarnya di api yang biru dan nggak terlalu dekat. Jadi pada saat organza yang bagus dibakar, dia nggak usah terlalu dekat aja, dia sudah langsung kayak lilin gitu, kayak seret gitu langsung. Bisa kayak gitu. Jadi itu kayak buat penyelesaian kelingnya gitu ya? Iya, penyelesaian kelingnya. Jadi tinggal dibakar gini, seret, gini gitu aja, dia udah langsung jadi sebenarnya. Jadi terus saya bentuk. Biar bisa kaku itu gimana, Bu? Apanya yang bisa kaku? Ini yang sayapnya yang putih ini kan kaku ya kayaknya. Yang putih itu sebenarnya nggak kaku. Yang putih itu ada daleman tangan yang kayak seperti yang tengah. Oh. Yang di tangan kan? Ya. Ya, yang di tangan itu ada dalemannya kayak yang di tengah. Yang depan itu juga organza, terus habis itu saya plisket semuanya, baru saya celup dulu, baru saya plisket, habis itu baru saya istilahnya apa ya, dipelontir gitu loh, dipelontir baru dipasang. Itu sih.
Oh iya ya. Cuma Ada nggak lagi. bisa bayangin Bu Mas Yan. Ya memang gini nih harus praktek. Kelihatannya Karena sulit saya juga sekali gimana bikinnya. Iya, sangat sulit. sebenarnya kalau di praktek sebenarnya kalau kalian saya bisa praktek itu gampang kok Bu sebenarnya. Iya, iya. Mungkin karena belum mengerti pada saat saya awal gitu juga saya masih istilahnya coba-coba trial error gitu. Sama. Untuk bikin yang detailing seperti yang pink ini pun saya juga trial error beberapa kain gitu. Jadi yang pink itu saya jahit seperti ini loh Bu. Nah, saya kasih gambarnya ya, jadi mungkin bisa kelihatan. Habis gitu saya potong ini sebentar, saya gambar. Nah, bentar ya, bisa kelihatan saya enggak ya. Nah, ini. Yang pink itu detailnya saya kain kotak 10 kali 10. Terus ini saya jahit timbul Bu. Jahitannya di luar. Jadi ditekuk gini loh Bu sedikit. Ditekuk gini sedikit. Ya. Kayak lipit jarum. Kayak gitu. lipitan gitu ya, Bu? Ya, jadi kayak gini. Nih. Oh iya iya. Oh, berarti Ya. dijahit kecil gitu, Kak, Bu? Iya, dijahit kecil gitu. Terus setelah sudah jadi saya gunting ini seperti garis titik-titik ini saya gunting. Oh, biar ngebentuk gitu. Ya, setelah digunting baru dibakar. Untuk penyelesaian tepinya itu, Kak? Ya, ya itu satu-satu ngerjainnya. Jadi ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede banget gitu. Jadi nggak satu size bikinnya. Iya, iya. Kalau warnanya itu pakai warna apa, Bu? Buat nyelupnya. Kenapa? Warna yang buat nyelup. Pakai warna apa? Yang mana? Yang Itu tadi buat bikin gradasi kan dicelup dulu katanya. Oh, saya pakai warna abu-abu. Oh. Karena untuk tema maksudnya ini, kenapa untuk tema ini saya pakai warna putih, mulai dari putih, light gray, dark gray, sampai ke peach. Memang Jadi hanya khusus warna-warna buat itu. kain gitu ya? Iya, ada pewarna untuk kain. Oh iya. Ada kok, kecil-kecil gini kok. Saya lupa mereknya, kecil-kecil gitu. Memang harus dicoba ya, nggak semua bisa loh ya. Kalau mau aman memang kalau organza itu kalau memang mau dicelup itu sebenarnya enak yang ini ada rada kayak yang organza yang saya pakai yang di putih ini dia kalau dibakar dia gosong tipenya. Tapi kalau yang organza yang di pink dia begitu dibakar bisa jadi lilin, tapi dia nggak bisa dicelup. Oh iya, karena kandungan seratnya. Warnanya nggak mau masuk. Oh. Jadi ada dua kan, satu ini lebih melar kayak plastik gitu loh. Ya itu berarti Organsanya beda. Ada dua jenis organza. Iya. Ya lebih ke polyester yang pink. Jadi yang putih ini dia nggak bisa dibakar organsanya. Kalau begitu dibakar dia gosong. Tapi pada saat dicelup, dia masuk warnanya. Makanya kenapa itu waktu itu saya coba trial error beberapa organza dan organdi. Itu yang bikin lama sebenarnya. Untuk mau hasil yang kita mau itu kan kita memang harus trial error kain. Untuk pleats juga begitu. Jadi saya beberapa coba di katun, coba di satin, coba di tie silk, coba di duchess beberapa. Jadi saya mau tahu jatuhnya pada saat di draper itu gimana jatuhnya. Memang waktu saya coba sih nggak banyak semeter gitu. Tapi kan dari situ kan kita bisa tahu. Itu sih. Iya, memang Ada harus lagi yang mau ditanyain? dan ini ya, memang harus riset dan harus berkorban kain untuk menghasilkan desain yang baik. Iya, sebenarnya gitu Bu. Terus Next, Bu mungkin ini Bu kalau sudah nggak ada pertanyaan. Ini ya boleh. Yang dari ide tadi terus mood board terus sama bikin desainnya, untuk yang ke hasil jadi ini sama persis sama desain atau ada perubahan sedikit?
Saya sama persis. Mungkin next ada nggak ya Bu ya? Ada gambar itunya nggak ya? Sketsanya saya lupa deh. Udah saya kasih sketsa belum nih? Oh belum ya? Saya cariin sketsanya bentar ya. Tunggu ya. Baik. Sketsanya masih disimpan. Ini ada sketsa tapi yang lain. Bukan Bu, bukan Bu. Bukan Bu, kayaknya ini aja. Saya tunjukin, kayaknya kehapus deh kemarin. Pada saat saya nambahin page, kayaknya dia kehapus. Jadi, ini desain saya. Ini desainnya. Ini desainnya yang putih tadi. Kurang lebihnya seperti ini. Ini desainnya yang tengah, yang abu-abu. Ini desainnya yang pink. Oh, berarti emang belum diwarna gitu ya? Saya bikinnya memang nggak saya warna, jarang saya warna. Biasanya saya tempelin kain-kain di atasnya ini. Mungkin kalau bisa kelihatan ini, saya tempelin kain-kain yang saya mau. Jadi enggak tergantung sih, kadang kalau saya keburu warna ya saya warna, kalau enggak saya enggak warna. Jadi pada saat saya sketching ini, pada saat jadi mungkin hasil jadi sama sketching enggak 100% sama. Karena kadang kan kita gambar itu kan berdasarkan imajinasi dan juga dicampur sama logika. Pada saat pengerjaan mungkin akan tetap ada perubahan, tapi nggak mungkin lari jauh dari sketsa, gitu. 95% biasanya mirip. Paling berubah penempatan aja. Mungkin tadinya kalau di sketsa aplikasinya di sini, mungkin kayaknya setelah kita coba di dummy, oh kayaknya lebih cocok di sini atau di dada atau malah di bawah gitu. Itu masih bisa. Jadi maksudnya nggak larinya melenceng jauh gitu loh. Gitu sih. Iya. Ada lagi yang ditanyain? Ada lagi yang mau Next Bu, ditanyakan? kalau gitu. Next. Kalau emang nggak ada, boleh next. Nah, ini tadi yang saya bilang tujuan research itu. Jadi pada saat coba-coba itu juga tadi termasuk research ya. Research itu bukan cuma coba kain. Sebenarnya research itu tadi juga bagaimana kita research idenya kita yang kita punya itu lebih dalam. Sebenarnya itu. Jadi research itu tujuannya untuk inspirasi, untuk kita menginspirasi diri kita sendiri. Untuk juga kita jadi tahu sesuatu yang baru. Jadi untuk kita ya juga punya pengetahuan, terus juga tujuannya research itu juga pada saat kita nemu sesuatu yang berkaitan dengan tema kita, dengan konsep kita, terus kita pakai research itu, hasil research itu, orang lain akan ngerti, oh cara pandangnya si desainer ini seperti ini, gitu. Next Bu. Mungkin akan gampang kalau lihat contoh. Nah, dalam konten research ini tadi ini ada shape and structure, ada details, ada colors. Itu bisa kita research semuanya ya. Shape-nya kita bisa research, structure-nya kita bisa research. Semua masing-masing ini kita bisa research. Jadi meskipun sampai ke tekstur yang kita mau itu kita bisa research. Cultural influences ini juga mempengaruhi. Jadi pada saat kita ambil ide apa, ambil idea A misalnya, terus kita kepengennya ke arah Jepang deh misalnya. Jadi kita mempelajari si kebudayaan Jepang ini seperti apa, cocok nggak sama untuk kita pakai di A, apa yang bisa kita hubungkan dengan si A ini dengan budaya Jepang, seperti itu. Historical influences juga begitu. Jadi kadang itu dan nggak selalu yang lama itu selalu old, nggak selalu lama selalu kadang di old one itu the new now. Jadi kadang apa yang tren puluhan tahun sebelumnya itu mungkin tren sekarang. Sama seperti Bray. Dulu pada saat saya masih remaja itu benar-benar ngetren banget sama crop top gitu, sama colorful gitu. Sekarang mulai lagi muncul celana cutbray,
terus muncul lagi color-color yang lebih bright, tapi dengan teknik tie-dye. Seperti itu. Jadi kan siklus itu kembali berulang seperti itu. Next, Bu. Ini kembali saya kasih contoh ya. Jadi ini punya saya yang lama, Bu, memang. Pada saat opening CW kalau nggak salah. Ciputra World Opening, jadi saya diminta fashion show dan Asian Indonesia Fashion Week Design kalau nggak salah. Saya lupa deh. Jadi inspirasi saya itu ambil dari kerangka manusia, tulang sebenarnya. Inspirasi saya itu tulang. Jadi pada saat saya cari tulang itu saya research semua tentang tulang. Mulai dari tulang binatang, tulang manusia. Jadi mulai dari sketsanya yang saya lihat ini, yang di kanan, yang di sebelah kanan itu sketsa. Sketsa tulang, tampak depan, tampak belakang, tampak samping, saya lihat semua. Terus gitu, ini gambar dari Google ya. Terus saya juga dicari sketsa hand drawing. Hand drawingnya orang-orang pada saat dia gambar skeleton seperti apa. Terus yang di bawah ini adalah hasil tulang manusia. Jadi saya carinya ke arah sana situ. Dan di mikroskop itu penampakan tulang itu seperti apa. Dan ini yang saya pakai untuk saya print di kain. Jadi idea untuk hasil gambar tulang yang benar-benar tulang mikroskop ini saya pakai untuk di print kain. Ini saya research-nya. Next, Bu. Bisa next, Bu. Nah, ini mood board saya. Jadi di dalam mood board. Nah, yang tadi, Bu. Mood board. Yang mood board, Bu. Nah, ya. Dalam mood ini ada ya detail-detail yang saya pengen saya pakai gitu. Yang jadi inspirasi saya. Dan color-colornya kurang lebih seperti ini. Ini yang dibawa itu kertas kayak scrapbook itu, tapi dia berbentuk tulang manusia. Terus ada contoh-contoh kain bahan di sebelah kirinya yang kecil-kecil itu dan color plan-nya yang saya mau. Jadi bahannya sudah pasti saya pakai itu dan color-nya juga saya pakai itu. Terus detailing untuk fabric manipulation yang saya pengen, kira-kira seperti itu. Itu ada di situ. Siluet saya nggak terlalu taruh waktu itu, memang saya fokusnya di detailing aja. Di fabric manipulation dan detailing aja. Oke, Bu, next. Dan ini sketsanya. Bisa dilihat. Bahkan ada keterangannya kecil-kecil di itu ada kata-katanya. Oke. Next, Bu. Nah, ini hasil jadinya. Yang paling kiri atasan itu hasil print. Hasil print tulang manusia yang tadi. Cuman color-nya diganti ke gray. Ke arah black and white. Terus bawahnya itu ada sedikit fabric manipulation pakai apa ya kalau kita ngatain usus. Jadi saya pakai usus, pakai kayak sumbu kompor itu dimasukin, terus habis itu saya tata satu-satu, saya bentuk kayak semacam kayak iga manusia seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua itu draping. Saya berusaha untuk draping dari gambar yang di mood board, yang gambar scrapbook yang di mood board tadi itu seperti tulang panggul manusia. Itu yang saya ambil dari situ. Atasannya saya berusaha mengambil yang lubang itu untuk menggambarkan tulang belikatnya manusia yang di sini, tulang bahu ini. Untuk menggambarkan tulang ini. Terus yang ketiga, yang atasan itu saya hand painting. Kalau memang mau disem boleh, Bu, itu hand painting gambar separuh gambar tulang iga manusia. Terus bawahnya di draping. Yang keempat itu samping itu saya berusaha menggambarkan tulang iga manusia lagi, tapi di pinggang, mulai di pinggang. Jadi satu-satu disusun satu-satu. Mungkin ada pertanyaan? Itu lurus-lurus gitu awal bentuknya atau yang rock? Serong, Bu.
Serong. Yang mana? Yang rok Yang yang mana, Bu? rok yang paling kanan itu. Iya. Itu Awalnya roknya lurus. Awalnya rok lurus. Terus ada potongan-potongan serongan-serongan, Bu. Nanti disusun-susun gitu. Berarti itu dijahit luar bagian baiknya, Bu? Iya, dijahit di luar bagian bajunya. Jadi ditumpuk-tumpuk gini, Bu. Bentar ya. Jadi ditumpuk-tumpuk gini. Jadi ditumpuk-tumpuk gini. Tapi ini serong ya ngambilnya ya. Bikinin satu-satu. Bikinin satu-satu, Bu. Iya, iya. Bikinin satu-satu. Bikinin. Jadi dia 3D gini. Sampai ke bawah. Iya, iya. Nah, begini. Terus sampai bawah. Jadi dijahit satu-satu. Iya, bagus sekali makanya. Iya. Jadi Terus itu tekniknya ada ya memang harus telaten ini. Iya, memang harus telaten. lapisan khususnya, Kak, Bu? Ada, saya kasih tricot. Tricot. Cuman tricot aja kok. Ada lagi yang mau ditanyain? Jahitannya kelihatan dari luar, Bu. Yang mana? Yang paling kanan. Yang paling kanan itu nggak kelihatan jahitannya. Jadi double. Kain depannya warnanya yang krem, kain dalamnya saya kasih warna hitam. Jadi kelihatan kayak ada thread-thread-threadnya gitu. Sebenarnya itu kain hitam dalamnya. Iya. Nggak bisa di zoom ya, nggak kelihatan. Bisa di zoom. Bisa ya. Terus yang atasan itu juga awalnya dalamnya puring, warna chiffon warna kulit, luarnya itu tila hitam. Tila hitam saya kasih pita seperti bispan itu. Terus saya bentuk gambar tulang-tulang itu, tulang belakang manusia, baru saya kasih garis-garis gitu. Pitanya bikin sendiri. Ya. Sebisa mungkin saya semuanya bikin sendiri biasanya, Bu. Sampai yang kecil-kecil ini, yang hitam garis kecil pita di atasan yang di kanan itu pun juga saya bikin sendiri. Saya bikin cuman 1 sentian itu, Bu, saya balik gitu. Terus habis itu digosok. Digosok, dipres sampai penyet. Baru dipasang. Jadi semua yang dikerjain itu sebenarnya saya bikin sendiri, bukan beli. Iya. Ya itulah keistimewaan fashion designer itu memang harus detail. Kayaknya kalau mau bagus ya harus mau repot gitu loh, Bu, maksudnya. Jadi memang kalau cuma asal ya pasti nggak akan ada hasilnya gitu loh. Kalau yang biasa-biasa aja banyak yang dijual. Kalau yang iya kan nggak ada hasil, nggak ada. Maksudnya orang kan kita harus mikir tujuannya itu kita bikin baju itu apa sih? Emang cuma buat show doang kan juga enggak, Bu. Kan juga harus kita mikir bagaimana baju ini selain bisa bagus untuk show dan juga bisa bagus untuk dijual, dipakai gitu maksudnya. Jadi pada saat kita bikin desain itu pun kita juga harus mikir, nggak usah jauh-jauh orang lain mau beli. Kita sendiri aja loh yang bikin desain baju ini, kita sendiri mau pakai nggak? Udah itu aja. Nggak usah jauh-jauh. Diri kalian sendiri ini loh mau pakai nggak hasil rancangan kalian. Itu aja udah. Patokannya gitu. Karena sebenarnya setiap baju itu pasti ada pasarnya, pasti ada yang suka. Mungkin seleranya beda-beda, mungkin si A seleranya A, selera B seleranya C atau gitu. Tapi kan semua orang sebenarnya punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Pasti punya. Dan tujuannya kan kita memang jualan. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya kembali ke jualan. Jadi gimana dia berani beli dengan harga segitu, itu apa yang dia dapat, kan maksudnya itu. Itu sih sebenarnya. Intinya seperti itu, Bu. Ada lagi yang mau ditanyain? Warna hitam itu atasan sama bawahan atau jadi satu? Atasan dan bawahan. Jadi saya kebanyakan seringnya atasan bawahan, kecuali ini semua baju atasan bawahan kecuali nomor 3 ya.
Saya senang bikin atasan bawahan karena apa? Pada saat orang nanti beli baju saya, dia bisa pakai mix and match gitu loh. Jadi bisa pakai bawahan ini sama atasan lain, bisa pakai atasan lain sama pakai bawahan yang lain gitu. Jadi nggak monoton harus pakai atasan ini, bawahan ini, atasan ini, bawahan ini, enggak. Jadi saya sukanya campur-campur gitu. Jadi klien saya pun juga banyak yang bilang, jadi baju saya yang mereka punya dari 10 tahun yang lalu kalau badan mereka nggak berubah pun mereka masih bisa pakai. Kadang ditukar-tukar, diputar-putar gitu untuk pesta lagi mereka nggak ada yang ngembarin gitu loh maksudnya. Karena bisa dicampur-campur. Itu sih tujuannya. Bawahan itu bisa melendung itu gimana, Bu? Yang mana? Yang hitam yang bawahan itu bisa melendung. Yang nomor 2. Iya. Yang nomor 2 tuh sebenarnya itu kok serongan panjang, serongannya panjang. Lebarnya segini, terus panjang dia. Terus baru dibentuk, ada yang ditekuk gini. Ditekuk gini dulu, ditekuk gini baru ditekuk lagi ke bawah. Oh iya. Ada yang ditekuk lagi ke belakang. Tetap pakai lapisan ya, Bu? Saya pakai trikot. Biar melendung gitu. Oh. Sebenarnya melendungnya bukan karena trikot, karena draperinya bertumpuk dia. Jadi itu benar-benar lebar, setelah lebar baru saya tekuk. Baru saya atur-atur gitu sampingnya. Benar-benar ngambil inspirasi tulang panggulnya manusia itu. Gitu sih. Ya, jadi sebenarnya nggak sampai yang trikot tebel banget kok. Itu enggak, trikot yang tipis banget kok. Ya, jadi seperti tulang manusia, akhirnya bajunya itu bisa juga hiasan ya, hiasan seperti tulang, bisa juga strukturnya yang diambil. Iya, ini pun rok ini sudah saya remake lagi dengan pakai sarung, tapi saya lagi nggak ada barang. Dengan pakai kain sarung, jadinya juga bagus. Bisa dibikin panjang, bisa dibikin pendek, tergantung selera sih. Ada lagi yang ditanyain? Enggak ada next ya? Ya, kalau nggak ada next, Bu. Terus ini lagi, ada lagi inspirasinya. Jadi inspirasinya itu gambar yang ini, yang di sebelah kanan. Saya juga nggak tahu ini gambar apa. Saya nemu dan saya suka gitu aja tiba-tiba. Saya simpen. Saya ini suka nyimpenin gambar, Bu. Jadi yang saya suka, biasanya saya suka cari di Pinterest. Dan saya carinya itu yang kadang lukisan, kadang abstrak, kadang installation, atau kadang bangunan, atau bahkan kadang kebudayaan. Jadi bukan sesuatu yang cari di fashion malah. Saya malah jarang menyentuh ranah fashion kalau di Pinterest. Kadang saya cari shadow atau semacam hal-hal seperti itu. Setelah saya nemu yang saya suka, baru saya perluas. Jadi kayak misalnya ini, inspirasi ini saya kira-kira kelihatan kayak bambu, kayak rotan. Terus saya searching, baru saya searching bambu, baru saya searching rotan, baru saya searching keranjang, baru saya searching seperti itu. Nanti dia keluar, tiba-tiba keluar kayak lampu ini bayangannya, kayak keluar kayak tas ini, jadi keluar makram. Akhirnya saya pakai itu semua. Saya pakai itu semua karena itu masih dalam satu konsep buat saya. Dan ini kan juga dari yang ini saya nyambungin ke kebudayaan Indonesia. Yang dari inspirasi ini. Karena orang Indonesia kan suka bikin kayak keranjang, anyaman, tikar, seperti itu. Bambu-bambu itu kan juga orang Indonesia paling suka pakai. Karena kan itu apa ya, sebenarnya weaving menganyam ini kan keterampilannya sejak dari zaman dahulu kala ada sampai sekarang sebenarnya itu. Dan itu biasanya yang kuat itu yang budayanya kental, kayak Indonesia, Malaysia, itu kan kental dengan kebudayaan yang orang-orang tua-tua menganyam, seperti itu. Iya, nenek saya itu juga membuat tikar sendiri. Iya, makanya. Itu kan kebudayaan yang sudah amat sangat kuno, itu yang saya ambil sebenarnya, Bu. Menganyam ceritanya. Iya, Bu. Next. Nah, dari situ ini,
Jadi mood board-nya seperti ini, kurang lebih ya. Mood board-nya kira-kiranya seperti itu. Ya, next. Nah, ini kira-kira desainnya. Sketsanya sebenarnya, sketsa. Yang ini Sketsa diwarnai. saya mesti, yang ini saya warnain Bu, karena waktu itu saya bingung juga kalau nggak diwarnain karena terlalu banyak tumpuk-tumpuk. Jadi saya warnain. Kenapa saya warnain? Karena untuk menjelaskan kepada bagian produksi. Jadi pada saat mereka motong kain itu mereka tahu, oh yang misalnya nomor 1 yang kuning, oh sudah selesai dipotong. Oh yang bawahnya, oh sudah dipotong gitu. Jadi mereka juga gampang untuk, saya juga berusaha untuk memudahkan bagian produksi untuk membaca apa yang saya desain gitu maksudnya. Jadi nggak ada saya pun mereka bisa jalan sebenarnya, karena desain ini selalu setelah saya sketching, saya tempel di tembok untuk bagian produksi. Kadang saya gambar ulang untuk basicnya. Jadi dari nomor 1 ini saya gambar ulang, terjemahkan ulang basicnya seperti apa, seperti semacam technical drawing. Ya. Nah, saya bikin ke penjahit seperti itu. Jadi pada saat tukang pola motong, dia sudah tahu kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi kita harus bisa menerjemahkan apa yang kita desain itu, apa yang kita gambar untuk ke bagian production-nya, untuk bikin tukang polanya dan penjahitnya. Jadi dia bisa ngerti, oh ini opening-nya apa, yang seperti yang nomor 1 ini ada merahnya, ini di sini ini apa maksudnya gitu. Ini opening kayak atau bolong kayak atau apa. Jadi kita harus bisa ngertiin, kasih mereka penjelasan yang detail, jadi nggak salah gitu kan. Kalau salah kan juga kita juga rugi, buang-buang kain, buang-buang waktu. Harusnya dijelasin ke mereka sedetail mungkin. Gitu. Oke, next-nya Bu. Nah, ini hasil detailnya dan itu di makram. Jadi benar-benar dianyam. Talinya gede-gede ya, Bu? Kenapa? Tali yang di makram itu Talinya itu, jadi yang makram ini talinya saya bikin sendiri. Jadi bikin usus sendiri, mulai dari usus sumbu kompor itu kan, sumbu kompor ada yang, sumbu kompor kan satu size tuh. Ada yang saya isi 3, ada yang saya isi 2, ada yang saya isi 1. Terus baru dimasukin satu-satu ke dalam kain, dalam udah bikin luarannya, sarungnya, jadi dimasukin satu-satu, baru dianyam. Topinya ini kok juga unik-unik ini. Topinya itu sebenarnya dari tikar, Bu. Sebenarnya topinya dari tikar, anyamannya dari Indonesia, terus saya ngambil stylenya, style Jepang. Jadi kenapa ada belt-beltnya di situ. Jadi saya campur. Dan ini semua anyaman ini bisa dilepas ya, ada yang nempel, ada yang bisa dilepas. Jadi pada saat kita mau pakai baju lain yang polos, itu tinggal dipasang gitu. Bisa. Dan ini semuanya two-piece. Jadi bukan rok, bukan terusan. Jadi semuanya atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan yang kain yang strip-strip itu kain lurik, Bu. Jadi saya pakai kain Indonesia semua, kain lurik. Yang kuning, yang anyaman kuning yang nomor 1 itu pun juga kain lurik, tapi karena sudah dipotong-potong, jadi nggak seberapa kelihatan lagi dan sudah dianyam. Semuanya. Yang nomor 1 itu juga bisa dilepas itu? Atau yang nomor 1 bisa. Bisa. Yang nomor 2 nggak bisa. Nomor 3 bisa, nomor 4 nggak bisa. Nomor 5 bisa, nomor 6 bisa, nomor 7 bisa, nomor 8 bisa. Nomor 9 nggak bisa. Bu, kan dilepas pasang itu biar awet, nggak makromnya nggak rusak-rusak, itu penyelesaiannya gimana? Maksudnya? Itu semua saya jahit mati. Maksudnya penyelesaiannya itu yang di ujung-ujungnya. Ya. Di ujung-ujungnya itu kan sisa kainnya dimasukin terus jahit. Kan bikin gini nanti, kan bikin kain begini toh, kan bikin begini. Terus ini kan dimasukin begini kan, ini sumbu kompornya dimasukin, ya toh.
semua komponen dimasukin. Terus dia kan ada sisa nih di sini. Ada sisa di sini sisanya dimasukin, dilipat, dimasukin, terus baru dijahit ujungnya. Oh iya, paham. Ya. Mungkin maksudnya itu kan makram itu kan tali-tali supaya tetap nggak ruwet gitu maksudnya. Maksudnya gimana, Bu? Kan bisa dilepas. Kalau justru malah kalau nggak bisa dilepas itu kan perawatannya mungkin ya tambah sulit. Kalau bisa dilepas kan malah perawatannya mudah ya. Bajunya ini ada beberapa makram yang bisa saya lepas biar bajunya pada saat untuk dicuci kan juga lebih gampang daripada ada detailingnya gitu, Bu. Kecuali detailingnya yang kecil gitu memang sengaja saya jahit. Iya. Seperti itu. Ya, semuanya prinsipnya itu bisa di mix and match. Ya, saya prinsipnya semuanya bisa di mix and match. Sebentar, kayaknya saya ada contohnya sedikit, Bu. Bentar. Anda kalau mau tanya lah ya, jangan ngantuk loh ya. Ini Bu, bagus-bagus banget. Jadi fashion designer itu memang ya harus telaten. Semuanya tuh handmade. Ya, Bu, ini saya coba. Bisa. Bentar ya. Jadi ini saya coba bikin makram dari kain kaos, benang kaos. Kelihatan ya? Ya. Ya. Kira-kira seperti ini yang maksud saya, ini bisa ditaruh di sini. Jadi kalau saya pergi, saya bisa taruh di sini. Bisa juga saya taruh di sini. Ini yang saya taruh di sini. Ini seperti yang tadi saya pakai di fashion show itu. Bisa juga kita taruh di pinggang. Ya, jadi itu maksudnya bisa dilepas pasang itu. Iya. Jadi bisa dipakai di berbagai macam baju lagi nantinya. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu. Oke. Nah, sekarang kan zamannya udah mulai berubah nih. Dengan adanya corona ini semuanya mulai berubah. Jadi teknologi berubah, environmental berubah, semuanya berubah. Jadi kita harus mulai mempertimbangkan ini semua nih yang ada di layar semua. Dalam kita berusaha, maksudnya kita mendesain apapun, kita harus mempertimbangkan ini. Kenapa sekarang AFC juga mulai mengusung sustainable itu dan upcycle? Karena apa? Juga pertama human issue, dan juga kedua environmental issue, dan juga health as a priority. Karena tiga hal ini sudah nggak bisa dipungkiri lagi untuk saat ini. Jadi itulah kenapa kita juga sebagai desainer juga harus mulai aware akan hal-hal itu. Jadi gimana caranya baju yang udah lama nggak dipakai bisa kita kreasikan lagi, mungkin berubah fungsi menjadi bentuk lain dan bisa kita jual lagi. Itu namanya upcycle. Jadi kita masih bisa kreatif di tengah masa-masa seperti ini dengan harga yang pasti masih masuk akal. Itu istilahnya seperti itu ya. Jadi bisa juga kita memakai sisa-sisa kain yang kita punya di rumah. Saya juga pernah pakai sisa-sisa kain yang saya punya di rumah, batik gitu. Terus saya potongin kecil-kecil, saya sambung satu-satu gitu, saya jadiin baju. Dan laris itu ternyata gitu. Jadi itu juga harus sesuatu yang mulai kita pikirkan dari sekarang. Karena gimana pun juga itu ngefek sebenarnya. Dan juga bisa nggak kita mulai berpikir untuk gender issue. Bisa dipakai perempuan, bisa dipakai laki. Seperti kayak kemeja, kayak yang saya pakai gini. Sebenarnya cowok pun juga bisa pakai baju model seperti ini. Jadi unisex gitu loh. Kita mulai mikir ke arah situ sekarang juga. Selain juga memudahkan untuk orang mau beli, nggak terlalu banyak mikir, juga untuk pengiritan bahan juga bisa. Untuk new style yang baru. Bisa menciptakan suatu tren yang baru. Gaya yang baru. Next, Bu.
Udah sih sebenarnya. Ini untuk karya saya yang terbaru untuk SFP. Jadi temanya itu Warrior Jepang. Temanya Warrior Jepang, jadi masih diaplikasikannya seperti itu. Jadi itu juga pakai sisa-sisa kain yang ada, yang hitam itu dibikin sebenarnya. Sama seperti bikin seperti ini, satu-satu dibikin, terus baru dijahit kotak-kotak gitu. Ada yang kecil, ada yang gede gitu. Seperti itu. Jadi semuanya pakai sisa kain. Jadi itemnya itu kadang ada yang nggak sama kainnya gitu. Saya tetap pakai. Jadi itu juga termasuk usaha untuk sustainability dan upcycle. Ada juga baju yang sudah lama saya rubah bentuknya, saya ubah modelnya, saya tambahin sesuatu jadi sesuatu yang baru. Oke Bu, kayaknya sudah sampai selesai. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, silahkan Mbak Swa kalau ada yang ditanyakan. Saya mau tanya tentang isu-isu ini ya. Boleh tentang Bu. Isu-isu semua kan memang semua bidang termasuk fashion designer itu kan memang harus aware tentang isu global ini. Nah, tetapi kadang-kadang bagaimana dengan konsumen kita, customer kita itu memang kita harus misalnya memang harus sustainability, harus memanfaatkan barang lama misalnya untuk dibikin sesuatu yang baru, di upcycling. Bagaimana dengan customer kita? Apakah mereka itu juga aware dengan ini perubahan ini, atau mereka masih menuntut baju-baju yang gimana ya, yang glamor atau yang harus baru semuanya gitu, gimana? Sebenarnya itu memang tugas kita untuk mengedukasi, Bu. Sebenarnya memang tugas kita untuk mengedukasi para customer. Kalau memang jualannya itu online, itu no problem sebenarnya, karena mengedukasinya bisa lewat bercerita. Bisa konsep itu diceritakan, ditaruh di print yang bagus, bisa ditaruh di baju atau bisa ditaruh sebagai name atau sebagai tag gitu. Jadi mereka pada saat membeli baju itu mereka juga mengerti alasan kita membuat ini. Tapi kalau yang untuk custom seperti yang saya kerjakan itu memang rada susah, Bu. Cuman pada saat yang saya tahu, yang saya alami itu pada saat saya membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang upcycle, saya tunjukin buat mereka itu sesuatu yang baru. Karena mereka belum pernah lihat sebelumnya, dan model itu nggak pernah ada sebelumnya. Gitu. Jadi, saya bilang, dia tanya, oh ini kayak yang pecahan batik, pecah-pecah batik. Itu saya bilang, oh ini memang dari sisa batik ya? Iya, memang dari sisa batik. Oh batiknya bagus-bagus ya, boleh deh, memang gitu. Jadi tergantung pinter-pinternya kita, bagaimana kita berbicara. Dan juga kadang itu, kayak misalnya baju pesta saya, itu selalu ada unsur detailing yang saya pakai. Jadi misalnya untuk show yang Harmonious Chaos misalnya. Jadi untuk baju yang custom wear, yang orang-orang bikin untuk pesta, untuk gown, untuk apa, saya tetap masukin unsur itu di dalamnya. Jadi untuk baju yang terakhir untuk yang saya SFP ini pun, untuk pemesanan yang custom made itu pun juga akan ada detail-detail yang seperti itu yang masuk di dalam baju saya. Dalam setiap baju saya. Jadi selama setahun itu, Bu. Jadi pada saat saya mengeluarkan yang weaving, misalnya weaving. Jadi selama setahun itu mulai dari bulan Mei sampai Mei, patokannya kan selalu di SFP. Melalui dari Mei sampai ke Mei tahun depannya, setiap baju yang keluar dari rumah produksi saya akan ada unsur detailing weaving-nya. Entah itu custom made, entah itu ready to wear, entah itu apapun juga. Bahannya boleh berubah-berubah. Bahan bisa berubah, Bu. Mau di weaving dari apa bisa berubah. Tapi unsur weaving itu tetap ada, tetap saya bawa kemana-mana. Jadi pada saat orang beli tahu, oh ini memang dari Yunita. Jadi sama seperti yang Harmonious Chaos itu juga. Jadi semua bajunya itu ada unsur itunya juga. Ada unsur pleats, ada unsur timbul-timbulnya itu juga sama sih. Boleh saya share ke Ibu aja kali ya, saya cari fotonya ya Bu ya.
biar mungkin teman-teman ngerti yang saya maksud. Sebentar ya Bu ya, saya carikan. Jadi tugas desainer itu tidak hanya merancang baju yang bagus, tetapi juga bisa mengedukasi customer. Iya, sebenarnya sih seperti itu Bu. Jadi nggak hanya cuman maksudnya gitu aja gitu loh maksudnya Bu. Ya, mahasiswa ini semester kemarin sudah kuliah sustainable fashion. Jadi memang itu adalah salah satu isu global dan itu sebenarnya ya tugas-tugas Anda. Iya, Sekarang sebenarnya. isunya itu loh, tekstil itu menjadi sampah terbesar. Iya, benar Bu. Benar sekali. Makanya kenapa kita para desainer itu sekarang worry sebenarnya. Jadinya sekarang lagi memikirkan bagaimana caranya supaya kita itu tetap bisa memasukkan unsur itu buat mereka gitu loh Bu. Buat para buat para klien gitu sebenarnya. Karena kan gimana pun juga itu sebenarnya tugas kita loh Bu sebenarnya. Iya. Ya, ini saya kirim ke WA Bu atau kemana? Ya, boleh. C. Ke WA ya. Cuma beberapa aja nih contohnya. Ya, ini Yunita Kosase ini ada IG-nya, silahkan dikepoin. Iya, ada IG-nya boleh. Kalau ada yang bagus dan menarik, silahkan ditanyakan. Silahkan dibawa boleh. Karena Saya beliau boleh itu aja. sekarang menjadi salah satu dosen Anda. Boleh ditanyakan. Ini masih saya cari-cari lagi Bu. Saya kirim ke sudah Ibu sudah masuk ya Bu beberapa? Iya, sudah. Sudah ya Bu Ya, ya. nanti Jadi saya share ke grupnya mahasiswa. jadi mungkin cukup kali Bu ya. Itu aja kali ya. Ya. Bentar. Udah boleh di-share deh Bu. Biar itu. Oke. Biar ngerti maksudnya. Jadi sebenarnya saya tuh berusaha untuk memakai barang yang ada di tempat saya itu Jadi kalau bisa jangan beli, intinya seperti itu loh Bu. Ya, Jadi ya. kita olah dulu bahan yang ada di tempat kita. Entah itu kan barang kadang baju itu kadang nggak selalu akan laku semua. Misalnya kita bikin 10 koleksi, mungkin yang laku 9 atau yang laku 8, yang 2 ini mungkin bisa kita upcycling gitu Bu. Bisa kita kembangkan lagi menjadi sesuatu yang baru. Ini yang di WA ini ditunjukkan tadi. Boleh Bu, biar dapat bayangannya. Karena kan saya bergerak di custom made soalnya Bu. Jadi menerima pesanan. Sudah kelihatan belum? Ya, Bu. Lihat, Kelihatan. kalau mau di zoom juga bisa kelihatan. Jadi ini ambil dari Harmonious Chaos ya. Oh ya, itu Atas, ada kelihatan plates-nya itu ya. ya, bawahnya juga sebenarnya ada pleats-nya, tapi dia nggak terlalu kelihatan ini di sini. Bawahnya juga ada pleats-nya sebenarnya, Bu. Lalu saya masukkan di situ. Nah, ini juga ada pleats-nya yang di atasan. Jadi atasannya korset. Bustier. Bustier, atasannya bustier. Terus saya penuhin depannya sama pleats-nya. Bawahnya pakai sarung. Ya, lengannya juga mirip yang tadi. Ya. Yang pattern magic itu ya.
Ya, kalau yang ini bukan pattern magic, Bu, tapi yang lengannya bukan. Yang pattern magic itu yang badannya yang tadi. Bisa dicek kok Bu, itu di Google banyak pattern magic dan ada beberapa pola-polanya memang. Dan ini juga yang kiri. Ini juga yang kiri. Nah, ini yang waving. Ini yang waving, ini anyaman tadi. Jadi ini dari kain saya potongin satu-satu per lembar, terus saya wave, saya anyam. Jadi saya bikinnya di dummy memang. Jadi bukan pakai pola, langsung pakai dummy. Dan itu lepasan ya. Jadi yang abu-abu tuh bisa dipakai sama baju apa aja. Openingnya apa itu, C? Openingnya zipper di belakang. Zipper belakang. Zipper di belakang. Ini juga anyaman. Soalnya yang pleats, yang anyaman tuh saya nggak dapat banyak fotonya, Bu. Iya, ya. Gantung kalau kadang dikasih. Kita nggak dikasih. Kalau dikasih diskon. Soalnya kadang kalau itu kan mereka kadang malu-malu gitu. Oh iya, iya. Kecuali kalau saya foto diem-diem begitu. Ini kan waktu lagi fitting jadi belum hasil akhir. Tapi ini sudah 90% lah. Ya, seperti itu. Jadi selalu akan ada unsur itu di dalam semua baju yang keluar dari rumah produksi saya. Jadi setelah itu selesai, masanya selesai, ya saya nggak bikin lagi kecuali customer-nya request gitu. Saya minta ada pleats-nya dong atau gimana. Selama dia nggak request, akan saya berikan sesuatu yang baru gitu maksudnya. Iya, iya. Gitu sih. Kan tujuannya memang untuk jualan, Bu. Iyalah. Jadi bagaimana caranya kita sebagai desainer itu bisa menyampaikan apa yang kita mau, tapi sesuai juga dengan keinginan customer kan gitu. Sebenarnya kan kalau kita kerja itu, kalau jadi desainer itu, kita bisa 100% menuangkan apa yang kita mau pada saat kita fashion show. Gitu ya. Tapi pada saat kita jualan, itu kayaknya 20% aja idealisme kita, 80% itu sebenarnya selera. Selera kembali ke selera klien. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Iya, boleh. Untuk tadi kan yang desain sama hasil jadinya itu kan sama ya. Nah, ya. itu tuh kira-kira kuncinya apa sih gitu, kayak prinsipnya apa? Soalnya saya pernah bikin desain sama bikin baju, kan itu desain dulu, tapi tetap nggak sama kayak desainnya gitu. Maksudnya apa bedanya? Ya maksudnya entah di lengannya, entah di apanya gitu. Jadi kadang itu, jadi kenapa? Jadi mungkin dari pemilihan kainnya dulu kah, atau kita siapkan kainnya dulu gitu buat hasil desain sama produknya bisa sama gitu, atau gimana? Kasih. Sebenarnya kalau saya cara kerjanya itu, jadi dari awal saya sudah mikir pada saat sketching. Jadi sketching itu saya nggak langsung jadi ya, misalnya saya sketching satu gitu langsung jadi, oh pasti saya pakai, enggak. Jadi saya sketching itu sebanyak mungkin yang saya bisa. Kadang bisa sampai untuk Harmonious Chaos aja saya bisa sampai 3-4 kali sketching baru 3-4 kali sketching satu collection bisa baru nemu final collection-nya. Jadi sebelum saya nemu sketching yang awal itu saya sudah oret-oret banyak banget di kertas yang saya kumpulin Maksian. Jadi semakin lama kita sketching, itu hasilnya akan semakin bagus. Percaya. Jangan karena disuruh sketching 10 nih, tugas sekolah sketching 10, kalian benar-benar sketching 10. Enggak. Jadi pada saat disuruh tugas sekolah sketching 10, kalau bisa bikin 50. Bikin 50. Jadi awalnya caranya pertama kali bikin 5 pertama. Dari 5 pertama sketching itu, kalian yang ke-6 kamu bisa pakai atasan nomor 5, bawahan nomor 1. Yang ke-7 bisa pakai atasan nomor 2, bawahan nomor 5. Yang ke-8 bisa pakai atasan nomor 3, bawahan nomor 1.
Dan gitu seterusnya. Ngerti ya? Jadi pada saat kamu sketching yang nomor 11 sampai 20 akan ada sesuatu yang baru yang kamu bisa dapat dari situ. Dari 20 ke 30 akan dapat lagi sesuatu yang baru. Jadi pada saat kamu memikirkan untuk asimetris, misalnya nomor 1 kamu bikin simetris semua. Yang kedua, yang ke-11 sampai 20 akan timbul, coba kalau asimetris gimana Coba dicampur sama asimetris gimana gitu. Coba dicampur sama lengan bulat gimana gitu. Tapi nggak jauh dan nggak lari dari konsep ya. Semua nggak lari dari konsep. Coba dicampur sama satunya ada lengan, satunya nggak ada lengan Coba kalau dibikin satu panjang, satu pendek gitu. Atau coba kalau rok ini yang saya bikin nomor 1 saya panjangin banget gitu gimana? Itu harus di sketching. Pada saat kamu sudah sketching sebanyak-banyaknya, kamu akan nemu, bisa mengerucut itu. Bisa mengerucut. Oh, saya pakai yang ini deh, saya pakai yang ini, saya pakai yang ini, saya pakai yang ini, begitu. Karena dalam satu koleksi pasti ada satu yang simple. Alurnya kan mulai dari simple, medium, sampai grande, kan gitu. Itu. Jadi jangan cuma sketching 10 gitu ya, mentah-mentah 10, nggak akan dapat apa-apa. Harus banyak banget. Kadang aja sudah saya tempel, sudah saya bikin gitu, kok berubah ya, saya coba sketching lagi ulang. Gitu. Untuk yang weaving pun saya juga sketching berulang-ulang sampai bisa nemu seperti itu. Nggak mentah-mentah langsung jadi semua gitu, enggak. Ya, untuk yang weaving malah awalnya seperti ini. Malah awalnya seperti ini. Masih simpel banget. Berarti kita selain yang sketching-sketching ini, kita tetap harus tahu teknik jahitnya gitu ya? Iya, tetap harus dipikir gimana openingnya, teknik jahitnya gimana, masukin tangannya gimana, kepalanya. Jadi sketching pun sambil dipikir karena kan nggak harus kita cuman gambar aja terus kita nggak ngerti cara ntar kalau dibikin ini ntar masuknya gimana, openingnya gimana, kita nggak bisa jawab kan juga nggak lucu. Akhirnya kan nanti berubah gitu dari apa yang kita mau, karena gara-gara kita nggak tahu cara bukanya gimana. Pada saat kita mikir untuk mau bikin asimetris yang body fit, kita harus mikir openingnya mungkin di sini atau tangannya mungkin biar enak gerakinnya gimana, itu juga harus tetap dipikirin gitu. Saya ini bukan orang yang bisa jahit, tapi seenggak-enggaknya saya nggak bisa jahit sebenarnya. Tapi saya ngerti, maksudnya, oh kalau digini, ini tuh nggak enak potongannya gitu. Oh kalau digini, ini tuh harus begini ceritanya, kuknatnya harus begini, atau gimana gitu. Jadi seenggak-enggaknya kita tahu gitu, apa yang harus kita kerjakan gitu. Rok pun juga gitu sama, rok pun saya juga coba compang-camping gitu, saya coba berulang-ulang gitu. Kadang saya coba pakai kertas gitu, polanya coba minta karyawan saya untuk bikin polanya rok, terus saya coba saya gunting-gunting sendiri dari situ. Kadang kan kalau sketching kadang nggak dapat gambarannya, saya minta bikinin pola mini gitu, pola mini rok gitu, terus saya coba gitu. Saya coba lem gitu pakai kertas biar tahu gitu jatuhnya gimana, baru nanti saya coba sketching gitu. Sebenarnya lama prosesnya justru. Jadi jangan dibilang fashion designer itu kerjaannya glamor ya. Enggak, sebenarnya berdarah-darah sebenarnya di dalamnya. Karena kan prosesnya kan kita iya kan busana ini berdarah-darah juga ini. Iya, makanya. Jadi jangan dikira kerja fashion designer, kerja itu enak gitu, glamor gitu. Enggak sebenarnya, salah. Justru pada saat itu kita sebenarnya berdarah-darah sebenarnya. Karena kan kita juga harus gimana ya, apapun juga yang kita lakukan itu, yang kita jual itu nama kita ada di dalam situ gitu loh. Jadi jangan bikin sesuatu itu yang asal gitu loh. Desain juga asal lulus, asal jadi, jangan gitu loh. Sebenarnya gitu. Terima kasih. Kain sih sebenarnya buat saya itu terakhir. Pada saat saya sudah sketching, saya sudah final sketching itu, baru saya coba kainnya. Sebenarnya gitu sih sebenarnya. Jadi saya pengen tahu jatuhnya gimana. Mungkin dengan sketching saya gambarnya melambai, tapi ternyata pakai kain yang agak kaku lebih bagus. Ya saya pakai kain yang kaku itu gitu.
Cuman color plan tetap. Jadi balik lagi ke konsep ya. Jadi maunya itu yang seperti apa? Karena saya sebenarnya kalau saya pribadi saya lebih suka yang tidak terlalu melambai-melambai. Tapi kadang diperlukan gitu. Jadi ya balik lagi ke konsep. Ujung-ujungnya balik lagi ke konsep maunya seperti apa. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jawabannya. Sama-sama. Semoga Yang sesuai. lain yang mau bertanya? Saya Boleh? Bu mau bertanya. Ya. Mau bertanya. Kan Ibu kan Sorry, putus-putus. item fashion itu bukan. Sorry, putus-putus. Ya, suaranya kok nggak jelas ya. Atau bisa ditulis di chat kali ya. Dia terus di chat aja. Apa tadi Alvira ya? Siapa yang tanya? Alvira. Halo. Ya, Alvira diketik aja. Suaramu putus-putus. Iya, putus-putus. Di chat. Iya, Bu, baik, Bu. Ya, boleh tanya. Bentar saya buka Tadi chatnya. katanya Iya. produksi fashion itu tidak hanya untuk. Kenapa? Untuk produksi? Ya, benar. Tidak untuk show. Tapi juga untuk dijual, iya. Memang produksi fashion itu enggak untuk di show. Jadi juga untuk dijual. Jadi yang mau ditanyain? Pertanyaannya apa? Sudah, Ibu, sudah diketik. Oh ya, yang mau ditanya kisaran harga berapa yang Ibu jual nominalnya. Oke. Jadi gini, karena saya bergerak dalam bidang custom, jadi yang saya jual itu, yang show itu buat saya itu yang ready to wear. Jadi itu yang ready to wear pada saat orang datang ke rumah saya, pada saat dia naksir, dia mau beli langsung boleh. Tapi yang custom yang saya jual, yang main saya itu sebenarnya yang di custom. Jadi show itu sebenarnya buat ajang saya bahwa saya bisa melakukan ini dan ini bisa dijual, ready stock gitu, seperti itu. Karena banyak klien saya yang bilang kok nggak ready stock, kok apa? Karena kan buat saya baju pesta, baju custom itu kalau di ready stock itu rada susah karena pertama sizing. Dan kedua, kembali lagi ke selera masing-masing orang. Jadi, kalau untuk yang baju pesta, buat saya nominalnya itu starting dari 5 juta. Punya saya. Tapi kalau yang ready to wear, itu tergantung tingkat pengerjaan. Jadi tergantung tingkat kesulitan pengerjaannya. Jadi, startingnya mulai dari 2 sampai 3 juta. Biasanya seperti itu. Itu startingnya. Tapi kadang juga ada yang di bawahnya sejuta juga ada. Jadi ada beberapa barang yang saya jual di 2i Store itu hanya di bawah sejuta. Jadi hanya 700, 600 itu ada. Jadi cuma atasan gitu saya kasih detailing sedikit di tengahnya gitu. Jadi orang udah tahu, oh ini punya Yunita gitu, seperti itu. Karena tetap ada ciri khasnya di situ. Jadi nggak saya lepas gitu maksudnya. Tapi bajunya itu bisa dipakai sehari-hari. Kalau yang ready to wear yang fashion show itu biasanya memang bisa dipakai sehari-hari, tapi biasanya mereka pakai untuk ke makan malam atau koktail gitu. Seperti itu. Kadang mungkin ada lagi yang mau ditanya, masih bingung. Jadi gini, pada saat kamu untuk jualan, kamu juga harus hitung cost-nya loh ya. Jadi cost pengeluaranmu pada saat kamu bikin baju untuk fashion show itu juga berapa? Harus kamu hitung. Jadi nggak cuma mentang-mentang bikin baju gitu doang. Jadi dihitung semuanya. Justru yang biasanya yang awal itu malah lebih mahal daripada yang selanjutnya. Karena yang awal itu buat saya itu percobaan. Banyak trial error-nya di situ. Tapi setelahnya pada saat saya repeat, itu lebih murah memang. Dan juga biasanya saya sesuaikan sama budget
pelanggannya. Jadi misalnya saya cuma punya budget segini, tolong dong diaturin gitu. Bisa saya aturin gitu. Ya, baik, Bu. Terima Jadi kasih. lebih fleksibel gitulah. Yang penting kamu nggak rugi, udah itu aja intinya. Masa mau kerja rugi? Tapi pasang harga mahal kalau sudah menjamin kualitas loh ya. Iya, Bu. Soalnya kan buat saya namanya yang dijual kan nama saya, Bu. Jadi Iya. kalau nggak dikomplain itu kan juga Mahasiswa beban mental. kadang-kadang mahasiswa itu belum maksimal itu loh teknik jahitnya. Ya, Kadang-kadang makanya dosen itu tuh, harus. ayo jahitin ke mahasiswa gitu. Ada udah diajari Mm-mm. gini-gini, tapi kadang nggak maksimal. Ya, memang itu butuh apa ya, Bu, sebenarnya? Butuh telaten sama niat sebenarnya, Bu. Sama hati, Bu. Semua tuh kalau dikerjain pakai hati pasti bisa, Bu, sebenarnya. Jadi memang sudah memilih di jurusan ini, di prodi ini ya memang harus senang, Ya, harus cinta dengan prodi kita. ya, karena makanya kan saya bilang, jadi orang kerja fashion itu bukan enak-enakan gitu loh maksudnya. Sebenarnya kerja fashion itu susah gitu sebenarnya, nggak segampang yang orang lain lihat gitu loh. Ya, tapi kalau telaten, sabar, nanti Pasti ada hasil, nggak jadi mungkin nggak kayak ada. Yunita Kori nanti. Amin. Saya juga mulai dari bawah kok. Ada yang lagi mau ditanyakan? Saya Bu, boleh tanya kayak sedikit masalah rada pribadi nggak sih? Maksudnya dulu itu pendidikannya Ibu itu gimana saja gitu? Oh, saya cuman Ya. di Arfa School of Fashion aja. Jadi saya nggak pernah kemana-mana. Sebenarnya yang bikin saya ada pengalaman ini sebenarnya bisa seperti ini tuh sebenarnya pengalaman ya. Jadi saya tuh pernah dulu bikinin baju pertama kali waktu ikut lomba, bajunya menang, terus bajunya tuh masuk di sebuah majalah. Terus ada seorang klien itu tiba-tiba telepon minta dibikinin baju seperti baju lomba saya. Dan sudah saya dibikinin, itu orang Jakarta ya, udah saya bikinin, saya antar sendiri ke Jakarta, dia terimanya dengan baik. Tapi pada saat saya pulang, dia bilang baju itu sampai di rumah itu bisa rusak gitu. Berarti kan saya juga bingung, tanda tanya kok bisa rusak pada saat waktu diserahkan itu dalam kondisi baik. Memang pada saat diserahkan bukan sama pemiliknya langsung, bukan sama kliennya langsung lewat perantara gitu. Jadi saya kembali lagi ketemu dia, dan dia pada saat itu marah. Jadi posisi dalam baju gaun yang bisa bayangin gaun pesta yang panjang bisa jadi tinggal segini barangnya, dan diuwel-uwel sama dia gitu. Terus dilempar sama dia, dilempar beserta dengan uangnya ke sama saya. Dari situ saya coba belajar, kenapa ya orang ini seperti ini? Karena dari situ itu kita akan bertemu dengan banyak macam orang. Pada saat kita di dunia kerja itu akan ketemu banyak macam dengan orang. Jadi dari pengalaman itu menjadi tekad buat saya mau terus maju gitu loh. Saya nggak mau gini terus. Mungkin akan banyak orang yang akan seperti meremehkan istilahnya gitu. Waktu itu saya belum siapa-siapa dan bukan siapa-siapa maksudnya. Nggak ada yang tahu saya itu siapa, orang saya masih anak lomba gitu toh. Tapi sudah dapat klien pertama saya kayak gitu ya, saya jalanin gitu loh. Tapi dengan sejalannya waktu lama-lama ada aja terus yang bikin gitu. Tapi itu buat pengalaman yang berharga buat saya. Jadi dalam menangani orang itu kadang macam-macam sebenarnya. Jadi itu yang bikin kamu dewasa sebenarnya dan bisa mengerti apa yang orang mau gitu. Apa yang misalnya orang tipe ini sukanya ini, orang ini sukanya ini, akan lama-lama akan ngerti dengan sendirinya. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak asli lulusan dari sekolah mana gitu ya, Bu? Enggak. Jadi saya cuma les di Arfa. Tahu Arfa kan? Iya, tahu. Saya cuman les tahun, itu pun bolos-bolos. Kalau disuruh tugas teori saya bolos, kalau tugas praktek baru saya masuk. Itu Ibu Aryani sampai ngerti saking nakalnya saya. Jadi ya seperti itu. Tapi setiap lomba dulu saya ikutin. Ada lomba apa aja saya ikutin. Jadi setiap bulan itu dulu waktu zaman saya tuh lomba itu banyak banget. Mulai dari lomba Plaza Indonesia, Plaza Senayan,
segala macam plaza tuh kayaknya ngadain lomba, dan itu semua saya ikut sama teman-teman saya. Jadi setiap kali ketemu juri di Jakarta, mereka akan ngomong, mereka lagi. Kayaknya tiap bulan tuh kita ketemu gitu loh. Jadi saya bayar harganya di situ sebenarnya, karena benar-benar pada saat penjurian itu pengalaman banyak ya. Ditanyain konsep nggak bisa jawab, ditanyain benang merah itu kenapa kok kamu bikin ini, benang merahnya di mana, nggak bisa jawab. Pernah juga ditanyain bisa jahit, ngakunya bisa, ternyata disuruh jahit nggak bisa gitu. Jadi itu banyak pengalaman di situ, banyak banget pengalamannya di situ. Bertemu banyak orang dengan kepintaran yang beda-beda, dengan desain yang beda-beda, kan pasti akan timbul sesuatu di hati. Aku ya pengen bisa kayak gitu, aku juga pengen lebih gitu. Nggak mau gini-gini aja kan gitu. Pengen lebih kreatif lagi, pengen gimana caranya bisa gitu kan gitu. Untuk bisa lebih serius gitu. Karena memang suka. Jadi memang awalnya saya nggak suka loh, Bu. Iya, tak? Iya, Bu. Saya awalnya tidak suka. Justru saya awalnya itu suka menggambar awalnya. Awalnya tuh saya suka menggambar. Saya tanya teman saya sekolah gambar di mana, les gambar. Ternyata ditunjukin ke Arfa. Dan saya baru tahu pada saat sudah nyemplung, baru tahu kalau Arfa itu bukan cuma sekolah les gambar, sekolah fashion ternyata. Terus disuruh belajar gambar sketsa, Bu. Terus habis gitu didorong untuk ikut lomba dari situ. Awalnya itu dari situ, Bu. Karena terlalu sering masuk finalis, Bu, sampai akhirnya menang akhirnya ya jadi suka. Sebenarnya nggak selalu menang loh, Bu. Justru yang masuk finalis itu yang lebih susah daripada menangnya. Untuk bisa dari segitu banyak orang kesaring ke 10 besar itu lebih susah daripada untuk ke 1, 2, 3. Karena buat saya 1, 2, 3 itu tergantung kita kuat konsep sama kita bisa menjelaskan apa yang kita mau sama dosen. Kalau kita nggak bisa menjelaskan apa yang kita mau, apa yang konsep kita, itu sebenarnya meskipun jahitannya bagus, apa konsepnya, tapi kita nggak bisa menjelaskan, itu juga kalah sebenarnya. Iya, iya. Sebenarnya gitu. Jadi justru daripada, kalau lomba ya, Bu, kalau lomba itu yang dilihat kan sebenarnya awal itu desainnya doang, Bu. Iya. Desainnya doang. Pada saat kepilih jadi semifinalis, dia disuruh mewujudkan pakaian. Pada saat mewujudkan pakaian itu, mereka benar-benar melihat bolak-balik dari depan, belakang, jahitan, semua dilihat untuk bisa masuk ke 10 besar. Justru prosesnya itu di situ yang lebih susahnya, karena kan benar-benar apa yang kita sketsa, apa yang kita jadiin itu kadang harus sesuai dan benar-benar menarik nggak menurut mereka. Karena pada saat lomba itu yang dinilai bukan hanya pada saat sketsa dan baju jadi, juga pada saat di hanger, menarik perhatian nggak itu. Itu juga dinilai. Iya. Jadi mahasiswa UNESA ini kalau disuruh ikut lomba itu yang agak susah. Sebenarnya lomba itu memperkaya banyak banget. Ya, jadi sebenarnya mungkin Ibu pernah dengar ya Herman Arifin, pernah dengar ya, Bu? Charles C. Wellington. Itu di zaman-zaman itu sebenarnya mereka lebih senior daripada saya dan karyanya lebih bagus daripada saya, dan mereka benar-benar sebenarnya bisa jadi desainer yang bagus sampai saat ini. Dan itu semua berawal dari lomba sebenarnya, Bu. Iya. Anak-anak Arfa yang bisa bertahan sampai sekarang itu sebenarnya berawal dari lomba kebanyakan. Iya. Mungkin itu mahasiswa itu semangat ikut lomba ini. Harus sebenarnya. Sebenarnya agak sayang karena lomba sekarang itu sedikit loh, Bu. Sebenarnya sedikit banget. Iya. Justru karena sedikit sebenarnya semakin banyak diikutin seharusnya. Harusnya ya. Iya, Bu. Ini malah lomba-lomba sekarang, lomba-lomba online sekarang malahan. Iya, enggak apa-apa, Bu, lebih enak malah. Deg-degannya nggak sedeg-deg kalau kita ketemu, Bu. Iya. Makanya saya juga sering mendorong ini mahasiswa D4 ini, ayo lomba, karena prodi baru kita tuh butuh nama, butuh prestasi mahasiswa untuk akreditasi itu. Ya, sebenarnya itu juga untuk lomba. Itu sebenarnya lomba itu bukan hanya untuk prestasi sekolah, prestasi muridnya juga loh, Bu, sebenarnya. Kalau dia mengukir banyak lomba itu juga orang juga mikir sebenarnya. Mengukur, membuat kurikulum kita sendiri buat mahasiswa. Saya ingat saya dulu tuh juga ini, saya juga pernah belajar di Arfa, saya dulu tuh setahun.
Itu memang Arfa itu memang sangat mendorong siswa-siswanya untuk lomba. Iya. Cuman di kita itu justru yang di jurusan tata busana ini kalau alasannya mahasiswa itu ya tugasnya yang lain banyak, jadi nggak sempat ikut lomba, terus ada yang perlu biaya kan, ada yang seperti itu. Sebenarnya Tex Saverio, Billy Chong itu anak lomba, Leni Agustin itu anak lomba, Bu. Itu dulu bareng-bareng sama saya juga lomba semua. Jadi kita sama-sama kalau ketemu gitu masih ingat-ingat gitu. Iya, ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanya. Ibu, terus ketika Ibu meluncurkan brand baru itu awalnya dari lomba-lomba berarti, Bu? Atau emang dari koleksi gitu? Enggak, jadi pada saat saya lulus, sebenarnya itu dibilang nekat ya. Jadi pada saat saya lulus Arfa, saya bebarengan pada saat itu juga saya fashion show pertama. Jadi meluncurkan brand saya. Jadi itu sebenarnya juga rada modal nekat sebenarnya buat saya ya. Karena kalau nggak gitu, kapan lagi saya jalan gitu loh. Kalau nunggu orang dikenal kan makin lama kita jalannya. Tapi pada saat saya memberanikan diri untuk jalan, itu buktinya juga jalan aja sampai sekarang meskipun jatuh bangun gitu. Mungkin sebenarnya sekarang itu akan lebih gampang. Gampang-gampang susah sebenarnya sekarang ya. Pertama saingannya memang banyak. Tapi sekarang itu mau promosi itu lebih gampang daripada zaman saya dulu. Zaman saya dulu kan promosi nggak ada media sosial, nggak ada apa, jadi harus mouth to mouth bener-bener. Kalau sekarang kan kalau mau jualan online aja tinggal difoto, tinggal diupload, tinggal dikasih hashtag bagus, foto bagus, orang harga masuk, orang masih bisa beli gitu. Dan komplain juga lebih sedikit. Gitu kan. Banyak tools yang bisa dipakai saat ini gitu loh. Mau jualan di TikTok bisa, dijualan di IG bisa, di Topet bisa gitu kan, tanpa harus ketemu. Jadi tanpa harus produksi banyak sebenarnya, bikin 3 aja. Open PO nanti. Dijual aja fotonya dulu. Dijual cara pengambilannya yang bagus gimana caranya. Entar kan juga pasti akan kejual gitu. Sebenarnya kan lebih murah, akan lebih mudah gitu maksudnya. Daripada waktu dibandingin sama saya dulu. Sekarang kan semua tersedia gitu istilahnya, dimudahkan sebenarnya, tinggal pinter-pinternya kita pakai dan kita ngelola aja sebenarnya toh. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan lebih nggak gaptek sebenarnya, lebih up to date gimana caranya pakai TikTok, gimana itu kan sekarang saya sempat lihat TikTok itu kan semua jualan sekarang isinya. Ada TikTokan ini mahasiswa ini. Makanya saya sempat browsing, jadi istinya kebanyakan jualan malah Bu. Iya, ya. Cara branding packaging, cara branding labeling, semuanya diajarin di situ, sebenarnya lebih mudah gitu loh sebenarnya. Iya, segala informasi sekarang itu mudah. Iya, sudah tersedia gitu. Tinggal kita pinter-pinter apa yang mau kita jual. Apa yang kita jual itu enak dilihat enggak, terus harganya affordable enggak. Apa yang pasar butuhin saat ini, mungkin butuh homeware. Kita jualan homeware, butuh sleepwear, kita jualan sleepwear, butuh masker, kita jualan masker, mungkin gitu. Tapi sesuatu yang unik dan kreatif gitu maksudnya, Bu. Kalau dan sekarang COVID ini permintaan klien banyak yang gimana ini, Ce? Saya terus terang aja terkena dampaknya, Bu. Karena baju saya kan custom made. Custom made. Dan saya terasa banget karena saya dulu penjahitnya 22, sekarang tinggal 3. Jadi itu terasa banget buat saya. Karena kan baju yang saya jual itu bukan baju ready to wear. Jadi orang kalau nggak butuh, dia nggak akan bikin gitu loh, Bu. Iya. Dan ya semua kan berharap. Jadi saya juga masih berusaha survive dengan mencoba untuk bikin baju-baju homeware. Tapi dengan menekan cost itu gimana caranya juga masih saya pikirkan gitu loh. Karena kan penjahit saya levelnya udah terlalu di sini gitu loh, Bu. Sekarang maksudnya sekarang mau diturunin gitu kan juga saya juga bingung. Kualitasnya diturunin gitu kan dia juga sudah terbiasa di sini gitu maksudnya. Iya, iya. Gitu. Dengan kualitas di sini kan cost-nya juga segini gitu, Bu, maksudnya. Iya, meskipun jahitnya homeware tuh cost-nya tetap segitu ya. Iya, makanya saya juga lagi mikirnya di situ karena kan kualitas penjahitnya udah di sini gitu loh. Gitu. Itu tapi sih juga sebenarnya masih bikin sekarang bikin homeware, bikin masker. Saya lagi bikin masker, bikin homeware. Memang ada beberapa baju pesta, baju
custom. Cuman ya nggak seperti dulu, karena kan memang ini baru mau mulai mereka mengadakan pesta, apakah baru mau mulai berani orang-orang. Jadi saya rasa semua kena dampaknya sebenarnya. Ya, karena juga orang sekarang ke mall juga nggak pengen pakai baju terlalu bagus, karena kan toh semua ketutupan gitu maksudnya. Iya. Iya, gitu. Jadi sekarang pinter-pinternya lah, saya juga berusaha untuk upcycling gitu. Makanya yang di koleksi yang terakhir ini yang untuk SFP ini akan keluar lebih simpel banget. Jadi benar-benar bisa dipakai untuk hari-hari gitu. Kaos gitu saya pakai gitu. Gitu sih. Mahasiswa ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Sepertinya, Bu. Saya cukup, Bu. Terima kasih. Kasih. Oke. Ya ini kayaknya sudah cukup ya. Boleh. Kita sudah hampir 2 jam ini tadi. Oh gitu ya Bu, nggak terasa ya Bu ternyata. Mungkin kalau praktek lebih nggak terasa lagi. Lah ya. Jadi ya terima kasih Cak Yunita kehadirannya hari ini. Iya sama-sama. Semoga ilmunya ya benar-benar diterapkan oleh mahasiswa ya, ilmunya Semoga jelas bisa dipakai ya. sangat bermanfaat jelas dan semoga bisa diterapkan oleh mahasiswa. Ya, semoga Kalau Bu. kita tuh kuliah itu memang harus butuh perjuangan. Iya. Jadi, Semua kayaknya Bu butuh perjuangan, Bu. dan kuliah di Busana itu memang istimewa. Ya. Iya, memang. Waktunya banyak, dikorbankan, biaya juga banyak. Iya, memang Bu. Ya, tapi nanti Anda ya itu tadi lihat seperti Cak Yunita, ongkos jahitnya ya segitu kan ya menggiurkan juga. Gitu. Ya, tapi juga plus Anda minus lah Bu, semua Bu. ya. Jatuh bangun juga. Kalau D4 ini kan memang arahnya menjadi seorang fashion designer dan Anda juga diarahkan menjadi pengusaha ya, entrepreneur, fashion entrepreneur. Jadi memang pilihan Anda itu kalau saya bertanya ya. Ya terima kasih Cak Yunita atas kehadirannya. Next time nanti tugas-tugas mahasiswa nanti Cak Yunita ikut menilai. Boleh Bu. Ya boleh Bu. Mungkin Ya. kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu diulas lagi nggak apa-apa Bu. Ya. Oke, terima kasih Cak Yunita. Ya. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sangat Cak berterima Yunita. kasih. Semuanya. Terima kasih. Ya, kita akhiri ya teman kita yang hari ini. Nanti untuk mahasiswa tugas berikutnya nanti cek di Finesa. Baiklah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Yunita. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima Makasih. kasih, Bu Indarti. Makasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Jaga Makasih kesehatan. Bu. Happy selalu. Ya Bu harus Happy, happy. Bu.